ngapain sini-sini? Kenapa sih lo selalu ngikutin gua? Hah? Jadi, kamu mau ngejajar gue lagi? Latihan lo yang banyak. Iya. 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 Ajian alih hukum. Benar, Tuan Putri. Gusti Raja dan Gusti Ratu mengizinkan Tuan Putri. Dikarenakan mereka kini bisa memantau keberadaan kita melalui tusuk konde emas di sanggul Tuan Putri itu. Dengan begitu mereka tidak perlu khawatir. Apa kalian mulai merasa lelah setelah kita terbang cukup lama? Bibi Gendis, Bibi Giras, dan para pengawalku yang setia? Tidak, Tuan Putri. Bahkan hamba merasa senang bisa berjalan-jalan seperti ini bersama Tuan Putri. Lagi pula, kita sudah lama tidak keluar sebebas ini. Bahkan kalau Tuan Putri Widuri mau, kami masih banyak tenaga kok untuk mengantar Tuan Putri kemanapun. Benar kan teman-teman? Ya, benar. Baiklah kalau begitu. Mari kita lanjutkan perjalanan kita menuju laut luas di depan sana. Tampaknya di atas sana akan lebih menyenangkan. Siap, Tuan Putri. Rupanya semediku kali ini membuahkan hasil. Putri Widuri dari Istana Kayangan. Dengan memiliki tusuk konde emas kepunyaannya, maka aku bisa menyempurnakan ilmu Batara Karangku ini hingga tidak akan dikalahkan oleh siapapun. Dengan begitu, aku bisa membalaskan dendamku kepada Raja Kayangan yang telah mengusirku ke dalam dunia yang hina dina seperti ini. Aku harus mendapatkan konde emas itu sekarang. Harus. Tunggulah bocah.
Putri, sepertinya ini pertanda tidak baik untuk kita. Sebaiknya kita segera meninggalkan tempat ini, Tuan Putri. Benar, pengawal. Ayo, kita pergi dari sini. Baik, Tuan Putri. Oh, tidak. Paman, cepat. Kita harus menghindar. Nyanyilah kalian semua para makhluk bodoh. Kemunculan kalian akan segera berakhir tidak lama lagi. Tusuk konde putri itu jatuh ke... Aku tidak mungkin mengejar tusuk konde emas itu ke dalam sana. Karena tubuhku bisa hancur dan musnah dalam sekejap. Ilmu Batara Karang yang aku miliki sangat pantang terkena air. Sial! Sial! Apa itu? Apaan tuh? Sial! Benar-benar sial. Dasar manusia-manusia kampung. Apa mereka tidak pernah melihat kali apa? Sepertinya aku harus segera meninggalkan tempat ini sebelum orang-orang kampung itu mengetahui keberadaanku. Tali ajaib ini bahkan berubah jadi kemasan. Benar-benar menakjubkan. Kalau begitu, kali ini kita beri nama Kalimas. Gimana, teman-teman? Boleh juga. Yang terakhir, sebelum matahari terbenam, kalian aku beri kesempatan untuk mencari keberadaan putriku Widuri, Hulu Balang Jayangkara, para dayang, serta para pengawalnya. Tapi ingat, jika kalian tidak berhasil, aku tidak akan segan-segan menghukum kalian yang seberat-beratnya. Kalau perlu, kerahkan seluruh prajurit yang ada di kayangan ini. Kalian mengerti? Siapa Duka? Aku sangat takut, Kanda. Bagaimana kalau sesuatu yang buruk terjadi pada putri kita? Kenapa sinyal yang kita simpan dalam tusuk konde Mas Widuri tidak menunjukkan reaksi apapun? Aku mendapat firasat, Dinda. Kalau putri kita dalam kesulitan. Kesulitan? Kesulitan apa, Kanda? Entahlah, Dinda. Gara-gara pikiran buruk yang berkecamuk di kepalaku ini, aku jadi tidak bijaksana. Kedua prajurit setiaku menjadi pelampiasan atas ketidakmampuanku ini. Lalu apa yang akan kita lakukan? Sebaiknya kita bersabar dan berdoa, Dinda, untuk keselamatan mereka berdua.
sampai mereka memberikan kabar pada kita. Kabar baik ataupun kabar buruk, sebaiknya Kanda bisa mengendalikan emosi agar bersikap arif dan bijaksana. Gimana aku sekarang? Paman banget, Paman. Dayang Gendis. Dayang Giras. Pengawal! 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 Paman gak apa-apa? Tuan Putri, sebenarnya apa yang terjadi sekarang? Syukurlah Paman baik-baik saja. Sebentar, Paman. Iya. Di mana kita sekarang? Nggak tahu. Sepertinya kita tersesat di hutan ini, Tuan Putri. Benar, Dayang. Dan kita tidak bisa lagi kembali ke Istana Kayangan karena tusuk konde emasku hilang tak kemana. Ini benar-benar musibah. Benar, karena hanya dengan konde emas milik Tuan Putri Widuri, kita bisa berubah wujud jadi burung camar untuk bisa kembali ke Istana Kayangan. Tuan Putri, mohon beri petunjuk kiranya apa yang harus kita lakukan sekarang. Tampaknya kita harus menetap tinggal di bumi untuk sementara waktu, Paman Jayangkara, sampai sebuah keajaiban menemukan tusuk konde emasku itu. Aku siap menerima, Tuan Putri. Kita sudah menemukan tempat tinggal kita yang baru, dan kita akan mendirikan rumah, sawah, kebun, ladang, atau lahan lainnya yang bisa kita garap untuk menyambung hidup. Baik, Tuan Putri. Ayo kita lakukan. Baik. Tuan Putri, kita sudah sampai. Silakan, Tuan Putri. Hasil kerja keras kita rupanya tidak sia-sia, Paman Jayangkara. Ya, benar, Tuan Putri. Para warga di sekitar sini sangat berterima kasih pada kemurahan hati Tuan Putri yang telah mempekerjakan mereka. Aku sangat senang mendengarnya, Paman. Mari kita lanjutkan perjalanan kita untuk mengontrol ladang dan peternakan kita. Baik, Tuan Putri, silakan. Tuan Putri. Tuan Putri. Iya, Tuan Putri. iya. Ayo,
Serang. Cepat. Setorannya mana nih? Cokro, Ada apa, Tuan? lu jangan pura-pura bego, ha? Mana upetinya? Upetinya, tolong, ha? Mana? Tadi uang keamanannya udah diambil, Tuan. Apa? Sudah diambil? Iya, Den. Siapa yang lancang berani mengambil apa yang menjadi hak kami? Anu, cepat katakan. Siapa yang telah mengambil? Kalau tidak, double stickku ini akan menghancurkan kepalamu yang peyang itu. Katakan. Tuan Panji dan para bodyguardnya, Den. Panji. Iya, Den. Ternyata daerah ini cukup basah, kawan. Benar, Den. Jika daerah ini bisa dikuasai, lumayan, Den. Lantas, bagaimana dengan lawan kita yang sudah masuk dan menguasai daerah ini? Benar, Raden. Mereka tidak bisa kita anggap enteng. Memangnya kenapa? Kalian berdua takut, nah? Tidak, Raden. Kami hanya mengingatkan saja. Dia benar, Panji. Kami ini bukan lawan yang setimpal. Lebih baik kalian anyar dari sini sebelum menyesal seumur hidup. Wah, tampaknya kita kedatangan tamu nih, kawan-kawan. Benar, Raden. Tepatnya tamu tak diundang. Pakai ngancam lagi. Emangnya kita pikirin? Berdebah, lu jual gua beli. Kenapa kalian tidak habisi saja mereka? Kenapa? Ampun, Tuan. Kami semuanya sama-sama kelelahan, Tuan. Apa? Kelelahan? Benar, Tuan. Visi kalian memang payah. Kamu lagi Rangin. Kamu bonyok. Babak belur. Ini benar-benar memalukan. Berantem 1-2 jam aja udah loyo. Tapi kami benar-benar capek, Nyai. Diam. Aku sudah muak dengar omongan kamu. Kamu juga, Panji. Percuma aja dong selama ini Mama ngajarin kamu ilmu bela diri. Berantem sama cucumu begitu aja kamu kalah. Kalau begini caranya, aku harus ngadepin dia sendiri. Kalian bertiga sekarang pergi ke tempat Singgi. Bilang sama dia, sore ini saya tunggu di jembatan Kalimas. Cepat! Baik, Nyai. Baik. Ayo. Hei Batari, sudah kau pikir matang-matang untuk bertarung denganku? Kenapa? Kamu ragu? Sejujurnya, iya. Mengingat kau. Hah? Udah, nggak usah dibahas lagi masa lalu. Kita tentukan saja nasib kita sekarang. Kau atau aku yang berhak menguasai daerah ini. Baik. Jika kau memaksa, apa boleh buat? Ya! Memang mereka musuh bebuyutan dari dulu. Dan mereka sama-sama sakti mandraguna. Lebih baik kau menyerah, Nyai. Tidak ada gunanya kita lanjutkan pertarungan ini. Aku tidak akan pernah menyerah sama kamu. Kecuali engkau berikan daerah ini untuk jadi kekuasaanku. Ya! Tahan, Nyai, tahan. Kalau kau ingin daerah ini, baik. Kita buat kesepakatan. Mulai detik ini, kita bagi dua daerah ini. Dari titik sebelah sini sampai ke selatan sana adalah mutlak daerah kekuasaanku. Begitu juga sebaliknya. Dari titik sebelah sini sampai ke barat sebelah sana adalah mutlak kekuasaanmu. Dan kita sepakat untuk tidak saling mengganggu.
berhenti di sini, Paman? Aku tidak melihat pasar. Wah, ada mangsa empuk nih. Pasarnya terletak di seberang jembatan kecil itu. Karena mobil kita lebar dan panjang, jadi terpaksa kita harus jalan kaki. Gimana? Nggak keberatan kan? Tentu saja tidak, Paman Jayangkara. Bagaimana kalau aku gendong? Ayo naik. Ah, Paman ini, memangnya aku tidak punya kaki apa? Nanti malah ditertawakan orang-orang yang melihatnya. Ya sudah, ayo. Den, ada orang kaya yang mampir di daerah kita, Raden. Mana ada anak yang lebih kaya daripadaku di wilayah ini? Apa kau bermaksud menghinaku? Hah? Sumpah, Den, saya tidak bohong. Dia benar-benar anak orang kaya, Den. Tapi tentunya bukan dari wilayah kita, Den. Cuma Raden Panja anak terkaya di daerah ini. Sumpah, Den, tidak ada tandingannya. Sumpah, saya sumpah, Den. Bagus. Itu baru kalimat yang bisa kutoleransi. Coba kalau tidak, kepalamu sudah kujadikan singkong rebus. Tahu? Sekarang cepat katakan, di mana anak orang kaya yang kau sebut-sebut itu? Hah? Bisa, Den. Kerja yang bagus. Ayo buruan. Panji sini dulu, belum bayar. Iya ntar, bawel banget sih lu. Tuan Putri, apa yang membuat Tuan Putri tertarik dengan kali ini? Hamba rasa kali ini sama sekali tidak menarik. Kali ini, Paman, bukankah penduduk di sini menamakan kali ini dengan sebutan Kalimas? Benar, Tuan Putri. Lalu? Mengapa penduduk di sini menamakan kali ini dengan sebutan Kalimas? Konon katanya, pada saat pertama kali ini tercipta, permukaan airnya berwarna kuning keemasan. Oh ya, benarkah itu, Paman? Entahlah, benar atau tidak, tapi penduduk sekitar sini sudah percaya akan cerita seperti itu. Mengapa tiba-tiba aku merasa begitu nyaman berada di atas jembatan ini, Paman? Sepertinya ada sesuatu hal yang begitu mendalam dengan hatiku pada kali ini, Paman. Maksud Tuan Putri? Ngapain lu rangin di sini? Lu ngapain lu? Ini kan wilayah kekuasaan gue. Apa lu bilang? Daerah kekuasaan lu. Jangan sembarang bicara, Rangin. Ini daerah kekuasaan gua, Rangin. Lu lihat nih garis batas yang ada di kaki gua. Ini wilayah gua. Nah, dan lu lihat juga kan garis ini? Ini wilayah gue. Dasar lu yang nggak tahu aturan, udah main serobot barang orang. Lu yang nggak tahu diri. Masa sudah gua lahap, masih juga lu santap muntahannya. Sini nggak jatah gua? Tidak bisa. Sini. Sini nggak? Ada apa tuh? Sini. Biarkan saja dulu, Paman. Sini. Enggak. Sini punya gua. Sini jatah gua. Sini jatah gua. Enggak, gue duluan nih. Gue yang ambil duluan. Enggak, punya gue. Tuan Putri, sekarang harus bagaimana? Mereka harus cepat dihentikan. Kalau tidak, mereka bisa babak belur. Benar, Paman. Mereka berdua sama-sama keras kepala. Ayo cepat, ayo. Iya. Lu sih gara-garanya. Lu tuh. Ambil tuh. Dasar anak-anak bodoh. Tas yang kalian perebutan itu hanya berisi sehelai sapu tangan kesayanganku. Dan tidak ada harta karun sedikit pun. Apa? Jadi makanya kalau mau bertindak itu mikir dulu. Dasar bodoh. Ayo, Paman, kita pergi dari sini.
Jika benar sabut tangan kesayanganmu hanyut bersama tas tangan milikmu itu, aku bersedia mengembalikannya untukmu, Nona Manis. Tunggulah. Hei, jangan! Jangan khawatir, Nona Manis. Aku akan mendapatkan sabut tangan itu lebih dulu untuk kupersembahkan padamu, oke? Hah! Hei! Apa-apaan kamu? Lepas! Lepas! Kamu yang lepas! Aku duluan! Punya aku! Aku duluan! Awas kamu! Lepas kamu! Lepas! Lepas! Gak mau! Wah, dua bocah ingusan yang gagah berani mau melakukan apa saja demi keinginan mereka yang kuat. Ya. Dengan memanfaatkan keberanian mereka, aku bisa mendapatkan kesempatan untuk memiliki tusuk konde emas milik Widuri kelak. Jadi kamu berantem lagi sama si Rangin? Dari kamu masih kecil sampai kamu gede gini tetap aja kamu masih konyol. Lagian ngapain juga sih? Tiap kamu pulang pasti babak belur begini. Cuma ngelawan anaknya si Singgi yang gak tahu diri itu. Aduh, Ibu, aduh. Abis dia nggak kapok-kapok main di daerah kekuasaan aku, Bu. Udah gitu dia melanggar pula, ya aku beri. Aduh. Benar-benar sangat memalukan. Gara-gara kamu tidak bisa menangani anak si Genit Batari itu, nama besarku yang selama ini disegani banyak orang terancam punah. Tapi ya, Alah, tidak ada tapi-tapian. Percuma aku selama ini bekali kamu dengan ilmu kanuragan, kalau hasilnya menyedihkan seperti itu. Lain kali kalau kamu belum siap untuk berhadapan dengan anak itu, lebih baik kamu cepat cari alasan untuk kabur. Loh, bukankah itu tindakan yang lebih memalukan lagi ya? Paling tidak para penduduk di sini tidak melihat kamu babak belur seperti itu, yang akan menjatuhkan martabat ayahmu di mata si Batari yang sombong itu. Boleh aku bertanya sesuatu ya? Apa? Ibu kenapa sih benci banget sama yang namanya Tuan Singgi? apa maksud pertanyaan kamu? Kagak ada maksud apa-apa, orang cuma nanya doang. Tapi kenapa Ibu terkejut pas aku nanya kayak gitu tadi? Itu urusan orang tua, Panji. Kamu gak perlu tahu. Kamu tidak perlu tahu apa yang telah terjadi di antara kami berdua. Yang penting sekarang, kamu tidak boleh lagi melakukan tindakan yang bodoh seperti itu, yang membuat martabatku menjadi hancur di sekitar sini. Baik ya, aku berjanji. Aku tidak akan mengecewakan ayah lagi. Nah, sekarang cepat kamu masuk ke kamar dan istirahatlah, supaya besok kamu segar kembali. Baik ya. Kenapa semua ini bisa terjadi? Setelah 10 tahun lamanya kita mencari keberadaan Widuri, tapi kita tidak melihat kemajuan sedikit pun. Aku jadi putus asa, Kanda. Apakah sekarang keadaannya baik-baik saja? Bersabarlah, Dinda. Dengan sikap bijak yang dimiliki oleh putri kita, aku yakin putri kita dan para pengasuhnya akan mampu bertahan hidup di mana saja dia berada. Semoga saja, Kanda. Ya, semoga saja.
Buruan dong, buruan. Gue udah gak kuat nih. Buruan nih, gasnya yang pol. Gue pengen Gasnya udah pol, Den. Sebentar lagi, tahan aja. Sebentar lagi buka bayar rumah, Den. buruan. Gue pengen turun. Buruan, minggir. Ya, sudah. Minggir. Cepat, minggir. Aduh, gak kuat. Tungguin ya. Iya. Daripada belepetan di dalam mobil. Kagak ada yang lihat ini. Bodo amat ah. Dasar, bocah edan. Buang aja kau sembarangan. Mana hutan seperti ini lagi? Takutnya ada binatang buas atau binatang lainnya. Waduh, gua takut Raden Panji diterkam binatang buas. Bisa-bisa gua juga diterkam sama Nyonya Batari. Waduh, kok gua jadi ngatur begini semuanya? Masa mudah? Siapa lo? Seharusnya aku yang bertanya padamu, anak corok. Berani-beraninya kau membuang hajat di wilayahku. Oh, berarti lo dari tadi udah ngintipin gua ya? Dasar lo si muka borok. Jaga bicaramu, anak corok. Lo yang mesti jaga muka lo tuh, ha? Lo kira gua takut? Hah? Ayo. Aku kayak gini. Tentu saja. Karena lawanmu selama ini hanya tikus-tikus kecil yang tidak berguna. Bapak tahu dari mana? Itu tidak penting, anak muda. Yang penting sekarang, bagaimana membuatmu menjadi anak hebat. Kalau begitu jadikan aku muridmu, Pak. Bagaimana, Guru? Dengan jurus angin puting beliungku tadi? Bagus. Dalam tempo yang singkat saja kau sudah bisa menguasai ilmu andalan yang aku miliki. Terima kasih, Guru. Narangin, sekarang aku akan menyalurkan kekuatan tenaga dalam alih rupo yang dapat kau pergunakan dalam keadaan terdesak. Aku siap, Guru. Ya, ayo ikut aku. Siap, Guru. Ilmu alih rupo yang aku ajarkan ini hanya dapat kau pergunakan jika kau terdesak. Dengan seizin pula dapat kamu pergunakan. Kau paham? Paham, Guru, dan saya akan mematuhi segala peraturannya.
Dengan ilmu-ilmu kanuragan yang telah berhasil kau kuasai sekarang, kau tidak perlu takut terhadap musuh atau lawan setangguh apapun. Tentu saja, Guru. Dan saya sangat berterima kasih sama Guru. Aku sangat gembira melihat antusias para penduduk di sekitar sini yang sudah bekerja dengan setia selama 10 tahun perkebunan kita. Benar, Tuan Putri Widuri, bahkan banyak para pekerja yang berasal dari luar wilayah datang ke perkebunan ini untuk mencari nafkah. Dan tak jarang dari mereka banyak yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tuan Putri karena tunjangan kesejahteraan yang mereka terima selama ini sangat membantu kebutuhan keluarga mereka. Bagus, aku senang mendengarnya. Lihat, siapa itu? Ah, masa Tuan Putri nggak ingat sih? Itu kan Raden Panji yang tidak pernah lelah mengejar-ngejar dan selalu menggoda Tuan Putri. Mau apa lagi dia datang? Hai Tuan Putri, terimalah bunga ini yang sengaja aku ambil dari pegunungan Himalaya. Gendis, bukankah bunga mawar seperti ini banyak sekali kita temui di pasar yang tadi pagi kita kunjungi ya? Iya, bahkan di pekarangan rumah kita pun bunga mawarnya jauh lebih indah dari bunga mawar yang dia bawa dari Himalaya. Tapi paling tidak kan, kamu bisa lihat usahanya dan kamu bisa terima bunga ini. Dengan begitu, aku bisa kembali tidur dengan nyenyak dan makan dengan tenang. Bunga mawarnya wangi juga. Dasar pangeran aneh. Panji, aku senang menerima bunga mawar ini. Terima kasih. Iya, itu lebih baik Widuri. Oh ya, aku harus segera pergi dari sini karena masih banyak urusan yang harus aku jalani. Tapi ayo kita pergi, yuk. Widuri! Widuri! Widuri, tunggu! Lihat Widuri, aku bawakan macam-macam bunga yang indah untukmu Widuri. Dibandingkan dengan setangkai mawar jelek ini, mendingan bunga-bunga aku, ya? Iya, tapi untuk apa bunga sebanyak ini? Tampaknya juragan Rangin ini udah kehilangan kesadarannya kali ya. Dia mungkin bisa alih profesi jadi seorang tukang bunga kayak gitu. Baru kali ini lo mempermalukan diri lo sendiri. Lo nggak ngeliat kalau lo tuh bodoh banget. Cari mampus lu Panji. Dasar manusia bodoh dan hina, tidak bisa mengendalikan emosi. Pasti kalau begini terus, salah satu pasti akan jadi korban. Bisa-bisa rencana yang telah kususun selama bertahun-tahun bisa berantakan karena ulah mereka. Aku harus melakukan sesuatu untuk menghentikan pertarungan itu. Hei, siapa? Ayo tunjukkan diri lo. Aduh, hei, siapa tuh yang lempar? Keluar lo! Nempok! Hei, siapa yang lempar ini? Tunjukkan diri lo. Jangan mengecut lo! Jangan ikutan. Ayo tunjukkan diri lo. Hei, sakit nih! Main timpuk lagi! Ayo! Hei, mana lo? Keluar lo! Widuri, ini bunganya ketinggalan. Aduh. Gara-gara lo nih, lo lihat kan? Gara-gara lo, dia jadi kabur. Hah? Hei, dasar satria gadungan. Hei, brengsek kamu. Ayo. Anak muda. Nah, nih dia nih yang suka bawa kabur gerobak kembang kue nih. Ayo, sekarang mau ganti nggak? Cepat. Ayo, cepat keluarin dompet lo. Iya, ntar gue bayar. Ntar dulu. Ayo cepet keluarin duit lo. Cepetan, rusak tanaman gue. Mas. Apa? Itu resletingnya terbuka. Apa? Resleting.
Nah lo, kok hilang? Setan kali ya. Jadi siapa yang mau ditolong duluan? Apa Tuan Putri memerlukan bantuanku? Saya sangat membutuhkan bantuan Pak Tua. Tolong ya. Baik, ayo kita angkat mereka. Rumahku tidak jauh dari sini. Ayo Tuan Putri, bantu dia. Ayo. Guru, Jangan panggil aku guru di sini. mestinya guru mengangkat si Panji, bukan aku. Dan Widuri yang membantumu. Udah tahu nanya lagi. Gini dong. Kurang ajar kau, Panji. Aduh. Alah, sudahlah. Hari ini mungkin musuhmu yang beruntung, tapi lain waktu kau yang akan mendapatkan gadis itu. Karena aku lihat kaulah yang lebih pantas mendapatkannya. Benarkah itu, guru? Ya, kalau kamu tidak percaya ya sudah. Ayo. Tampaknya kalian berdua orang yang tepat untuk kujadikan alat yang kucari selama ini. Waktunya sudah tiba. Aduh, sakit. Aduh, sakit. Aduh, sakit. Jangan tinggalin. Sudahlah Rangin, kau jangan merintih seperti perempuan. Atau kau ingin aku tidak mengobatimu agar kau mati secara perlahan-lahan? Hah? Tuan Putri, tolong. Kau bisa membantuku? Apa yang bisa saya lakukan, Pak Tua? Tolong kamu balurkan ramuanku ini ke muka dan ke dada pemuda itu ya. Oh ya. Aduh, sabar ya. Iya. Aduh, di sini Iya, yang sakit. sebentar. Aduh. Sakit. Sudah, teruskan saja Tuan Putri. Biar pemuda ini aku yang ngurus. Iya. Awas lo monyet. Tenang, sudah. Guru urusin aja tuh. Biar Widuri Sudah urusin. tiduran lagi. Gadis itu tidak akan lari kemana. Nanti juga akan jatuh ke dalam pelukanmu. Yang penting sekarang kau harus sembuh dulu. Sekarang guru terus terang deh. Yang berhak memiliki dia itu siapa? Aku atau dia? Di situ sakit. Kau sendiri akan tahu jawabannya, Panji. Terus gimana caranya? Itu gampang. Nanti aku akan kasih tahu jawabannya. Pak Tua, apa yang terjadi dengan mereka? Jangan khawatir, Tuan Putri. Kelihatannya ramuanku sedang bekerja. Tampaknya luka dalam mereka cukup parah. Nah, Tuan Putri, silakan keluar. Tapi Sekali lagi jangan khawatir. Serahkan saja padaku. Aku sudah biasa mengobati orang-orang yang penyakitnya seperti mereka. iya, baik, permisi. Iya. Kalau sampai besok pagi Panji belum pulang, siapin semua pasukan kita. Kita serang mereka. Maksud Nyai, Tuan Singgi dan gengnya?
Ya iyalah. Siapa lagi kalau bukan mereka? Ayo cepat pergi. Baik, Nyi. Baik, Nyi. Aku yakin Rangin pasti diculik oleh gengnya Nyai Batari. Mengapa Tuan bisa seyakin itu, Tuan? Karena dari dulu Nyai Batari sangat menginginkan Rangin. Maksud Tuan? Oh, tidak. Tidak apa-apa. Itu hanya perkiraanku saja. Lebih baik kalian bersiap-siap. Jika dalam 1 kali 24 jam anak saya belum kembali, kita serang mereka. Kita hancurkan mereka. Tidak. Jangan, Putri. Jika memang tertarik, Putri harus memilih salah satu di antara mereka. Tapi aku cinta kedua-duanya. Aku cinta Panji dan juga cinta Rangin. Bagaimana mungkin? Tuan Putri tidak boleh memiliki atau dimiliki oleh dua lelaki sekaligus. Itu sudah menyalahi kodrat, Tuan Putri. Itulah yang buat aku bingung, Bi. Rangin dan Panji juga sama-sama mencintai aku. Aku jadi sangat bingung. Mereka benar, Tuan Putri. Pak Tua? Tuan Putri harus memilih salah satu di antara mereka. Panji atau Rangin? Tapi Pak Tua, aku... Ketahuilah, Tuan Putri. Dalam satu pilihan, tentu ada yang terbaik dari yang terbaik. Nah, Tuan Putri tinggal memilih yang terbaik di antara mereka. Tolong berikan aku petunjuk, Pak Tua. Begini, adakah Tuan Putri menginginkan sesuatu sampai sekarang yang belum terlaksana? Iya, ada Pak Tua. Iya, aku dulu... Katakan saja, Tuan Putri, jangan ragu. Iya, dulu aku memang pernah kehilangan tusuk konde emas. Tusuk konde emas? Benar, Pak Tua. Tusuk konde itu pernah terjatuh dan hilang. Bahkan sampai sekarang juga belum ketemu. Apa Tuan Putri masih ingat di mana kira-kira tusuk konde itu hilang? Aku juga tidak tahu, Pak Tua. Tapi aku yakin tusuk konde itu terjatuh dan hilang tidak jauh dari kali di sekitar pemukiman warga yang sering disebut Kali Emas. Bagaimana kalau kita buat sayembara khusus untuk mereka antara Panji dan Rangin? Sayembara? Iya, siapapun yang berhasil menemukan tusuk konde emas itu, dialah yang berhak menikahi Tuan Putri. Bagaimana? Apakah itu tidak terlalu berlebihan, Pak Tua? Tentu saja tidak, Tuan Putri. Bahkan aku yakin mereka akan menyukai dengan cara yang Tuan Putri ajukan. Karena mereka itu, Panji dan Rangin, adalah seorang kesatria yang sangat menjunjung arti kehormatan. Kalau perlu, dengan nyawa mereka sendiri. Masih berani lawan gua? Iya, berani. Ayo kita lanjutkan lagi. Hei, ini peringatan terakhir buat lo. Oke? Jauhi perempuan itu kalau lo masih sayang sama nyawa lo. Justru gue yang mau ngomong gitu sama lo. Tahan. Hemat tenaga kalian. Karena besok pagi ada pekerjaan besar yang menanti kalian, yang akan menentukan kalian masing-masing. Guru! Apa? Lo bilang guru? Jangan ngaku-ngaku lo. Dia tuh guru gua. Lo yang jangan ngaku-ngaku. Kiambak Rumo itu guru gua. Sudah, diam. Aku saja kalian rebutkan. Sekarang, pulang. Besok pagi temui aku di sebelah barat muara.
Mengerti? Baik, Guru. Oke, Guru. Sudah, sana. Kenapa ya? Gua sama si Rangin selalu aja menginginkan hal yang sama. Jatuh cinta juga sama perempuan yang sama. Terus lagi, gue punya guru. Gurunya sama juga. Apa sebenarnya yang terjadi antara aku dan si Panji? Mengapa juga guru mengangkat dia sebagai murid? Diam-diam lagi. Aku benar-benar tidak habis pikir. Rangin, dari mana saja kau, Nak? Biasalah, cari angin ya. Apa? Cari angin? Cari angin seharian sampai larut malam begini? Sudahlah, kamu jangan bohong. Ayo, cepat katakan sama ayah. Kamu pasti bermasalah lagi dengan... Angin. Dan sekarang, aku mau dikerokin. Karena aku masuk angin. Tangkap ya. Ayo ngaku, kamu berantem lagi sama anak buahnya Singgi ya? Aduh, enggak, Bu. Udah gak usah bohong sama ibu. Ya apa aku mesti bersumpah? Enggak. Ibu paling tidak suka sama orang yang bersumpah. Tapi sumpahnya itu bohong. Sumpah palsu. Udah, Bu, aku mau istirahat. Capek, Bu. Panji. Tadi malam, aku bicara dengan Widuri. Apa yang guru bicarakan? Widuri ingin siapapun di antara kalian yang bisa menemukan tusuk konde emasnya yang hilang 10 tahun lalu, maka dia yang berhak menikahinya. Tusuk konde emas? Apa nggak salah, Guru? Kalau dia minta seperti itu, aku dari dulu juga udah bisa kasih tusuk konde emas. Aku bahkan bisa memberinya dengan pabrik-pabriknya sekalian. Dengar dulu, baru potong omonganku. Tusuk konde ini sangat berbeda. Bahkan tidak ada duanya di muka. Menurut cerita Widuri tadi malam, tusuk konde milik Widuri itu jatuh di Kalimas dan muara ini. Jadi, kami berdua harus mencari benda itu di dasar Kalimas ini. Kita akan bagi dua tugas. Kau pergilah menyelam ke dasar kali, dan kau menyelam ke dasar lautan. Iya, tapi gimana caranya, Guru? Sudah, jangan banyak tanya. Sekarang, lompatlah. Aku akan membantu dari sini. Baik, Guru. Jangan ragu. Lompat.
menjadi seekor buaya. Mungkin ini kehendak guru. Dan kau, Panji, aku beri nama Sura, yang berarti hiu yang perkasa. Dan kau, Ranggi, aku beri nama Baya, yang berarti buaya. Sura dan Baya, berjuanglah murid-muridku. Berjuanglah. Andaikan aku bisa menyelam seperti kalian. Sudah sejak dahulu, aku mencarinya sendiri. Tapi ilmu pamungkasku, ilmu Batara Karang, pantang terkena air. Apalagi menyelam. Akhir-akhir ini kelakuan Panji aneh, misterius. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada putraku. Tampaknya keberadaanmu sudah dekat dengan apa yang kucari selama ini, Sura. Masuklah! Masuklah, muridku! Hei, aku mendengar guru memerintahkan masuk. Pada siapa kiranya perintah itu dialamatkan? Karena aku tidak melihat apapun di sini. Aku yakin sainganku pasti telah menemukan sesuatu, dan aku harus segera mencarinya jika perlu merebut apa yang ia dapatkan. Musuhku ini sekarang sedang melawan para penunggu goa. Ayo, lawan Panji. Dan setelah aman nanti, aku akan merebut apa yang kamu dapatkan. Si bodoh itu sudah melawan para penunggu goa. Iya, dan sekarang aku akan sembunyi. Wah, ruangan baru lagi nih.
Itu yang dimaksud guru. Tusuk konde emas yang dimiliki oleh Tuan Putri Widuri. Berarti aku yang memenangkannya. Dan aku berhak untuk menikahi Tuan Putri Widuri. Hei, apa yang terjadi dengan istanaku? Tusuk konde milik putriku. Kurang ajar, kamu curang, Panji. Ayo, berikan tusuk konde emas itu kepadaku. Sebelum aku benar-benar marah dan membunuhmu, Panji. Oh iya, siapa cepat dia dapat. Jadi, gue yang cepat berarti milik gue. Oke? Dan gue berhak menikahi Widuri. Hah? Lapornya, menurut mata-mata kita, kalau Raden Panji pergi ke Muara menemui Raden Rangil. Mau apa mereka di sana? Entahlah, Nyai. Tapi sepertinya mereka akan bertarung 1 lawan 1, Nyai. Aku tidak yakin putraku bertarung 1 lawan 1. Nyai Batari dan orang-orangnya pasti memasang perangkap untuk menghabisi putraku Rangin. Lalu apa yang harus kita lakukan, Tuan? Kumpulkan semua kekuatan yang kita miliki. Kita segera berangkat ke Muara. Bertarunglah kalian. Aku tidak peduli siapa yang menang. Yang aku butuhkan adalah tusuk konde emas untuk menyempurnakan ilmuku dan menjadi sakti mandraguna untuk menguasai kerajaan Kayang. Hei Rangin, balikin tuh tusuk konde. Itu gue yang nemuin. Dan gue juga yang udah ngelawan prajurit-prajurit sialan itu. Cepat balikin. Ayo, ambil saja kalau kau mau. Hei, Nyi Batari, di mana kau sembunyikan putraku? Ayo tunjukkan. Gak usah pura-pura. Kamu sengaja kan ngejebak dia untuk ngabisin dia? Jangan bersilat lidah kau, Nyi Batari. Ayo ngaku. Atau kita bertarung habis-habisan di sini. Heh, jadi nantang nih. Ya, ayo maju. Ya.
Hentikan! Stop! Raden Panji dan Raden Rangin sedang bertarung di tepi muara. Apa? Hentikan! Jangan sampai kalian saling membunuh! Ibu? Kenapa, Bu? Sebenarnya kalian saudara kandung. Apa? Karena kalian lahir dari rahim yang sama. Ayo murid-muridku, bertarunglah. Jangan dengarkan omongan orang-orang sinting ini. Rebut tusuk konde emas itu, agar salah satu di antara kalian bisa meminang gadis nan cantik jelita. Bertarunglah. Jangan, Rangin, Panji, stop, diam. Apa yang kami jelaskan tadi benar. Kami bercerai pada saat kalian masih bayi merah. Aku harus pergi, Nyai. Aku harus pergi. Kanda, demi kepentingan orang tua kamu yang memang dari awal gak setuju sama pernikahan kita, cuma karena aku ini putri seorang tabib dari Madura dan kamu keturunan Kajan Kediri, begitu? Iya, aku tidak berani menentangnya, Nyai. Tapi kenapa baru sekarang, Singgi? Kenapa tidak sebelum kita menikah? Atau kita mempunyai 2 orang bayi? Sudahlah, Nyai. Tidak ada gunanya kita menyesali apa yang sudah terjadi. Biarkan aku pergi. Kita bagi 2 putra kita ini. Aku pergi dengan si sulung, dan kau pergi dengan si bungsu. Enggak, Singgi. Tidak akan aku biarkan kau membawa putraku yang sudah susah payah aku lahirkan. Ayo lawan! Sejak itulah bayi yang kuberi nama Rangin hidup bersamaku, sementara si bungsu yang sempat kuberi nama Panji hidup bersama ibunya. Panji, adikku. Rangin. Kalian jangan dengarkan cerita roman picisan seperti itu. Pikirkan Widuri yang sedang menunggu kalian. Pikirkan. Demi menebus kesalahanku, ayo belahlah lambungku ini, adikku, dan ambillah tusuk konde emas yang sudah menjadi milikmu dan berikan pada Tuan Putri Widuri. Ayo, cepat. Enggak, Rangin. Aku nggak mungkin membunuh kamu. Janganlah buat hidupku ini terhina, adikku. Aku lebih baik mati secara kesatria. Ayo, gunakanlah celuritmu itu dan belahlah lambungku. Ayo. Enggak, Rangin, enggak. Aku nggak bisa melakukan itu semua. Enggak. Hei, jika kamu tidak berani melakukannya, biar aku yang merobek lawanmu itu. Jadi lu mau ngebunuh saudara kandung gue? Lu mesti mikir. Kita hajar si muka boroknya. Iya.
Panji! Rangin! Panji! Anakku! Saya... Rangin! Panji! Tuan Putri, ambillah tusuk konde itu sebagai tanda cinta kami berdua kepada Tuan Putri. Tidak, itu tidak mungkin. Cepat, ambillah Tuan Putri sebelum kematianku tiba dan aku mati terhina. Cepat lakukan Tuan Putri. Lakukanlah Tuan Putri, seperti yang diminta oleh anakku. Maafkan aku, Rangin. Bangunlah daerah hunian di kanan dan di sebelah kiri Kali Mas ini. Yang aku yakin, daerah ini akan menjadi kota yang sangat besar dan pastinya bersejarah. Dan karena pengorbanan Rangin dan juga Panji yang menjelma jadi Sura dan Baya, maka kalian namakanlah daerah ini menjadi nama mereka berdua. Surabaya. Surabaya? Iya. Permisi.